Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Bang Evan Dragon ya, Mas Dragon bisa juga ya, Bang Dragon ataupun yang penting ada Dragon ya guys, bukan Dragon Ball ya. Nah, oke guys, nah kali ini kita nggak bisa ini ya jarak dekat dulu ya sementara ya. Nanti ada video jarak dekatnya di paling akhir ya, di paling akhir video ada video dari dekatnya. Nah, oke guys, jumpa lagi kali ini dengan saya ya. Nah, jadi kali ini adalah proses, panen romen ya. Nah, proses romen ini juga nggak begitu sulit ya, mungkin semua orang bisa melakukannya, nggak begitu sulit ya. Tapi ya kalau orang yang baru pertama kali kerja di pertanian pasti agak sulit ya kan, karena ini jenis tanaman seperti bayam ya, jenis tanaman dedaunan gitu ya. Jadi dia mudah sobek, mudah patah, jadi ya agak harus berhati-hati dan pisaunya juga harus tajam. Eee, harus ibaratkannya kalian harus benar-benar percaya diri kalau motongnya ya, kalau potong, potong jangan kalian setengah-setengah ya kan. Nah kayak gitu. Nah di sini juga itu ada teman ini full ya, full orangnya ya, karyawannya full ya. Ada 6 sama saya sendiri, 6, 2 orang Indonesia yang pakai topi orang Indonesia, nah sama saya itu ada di sampingnya, nah empatnya lagi orang Thailand. Nah, jadi ini, untuk pemesanan ramennya ini untuk hari ini yang di video kali ini nggak terlalu begitu banyak ya, nggak begitu banyak, ada 30 mungkin, 30 ya, 30 kotak, 30 kardus untuk pemesanan Senta hari ini ya. Nah, nggak begitu banyak. Nah, romen ini dikenal sangat mudah ditanam dan mudah dipanen ya. Kalau di perusahaan ini, perawatannya nggak begitu aktif ya, perawatan di perusahaan ini. Karena, bos saya ini dia nggak ngirim di JA yang biasa teman-teman kirim. Nah, kalau kalau di JA ataupun di JA, nah itu biasanya agak mendokusa ya, agak ribet, agak gimana sih, agak sulit ya, apa, spesifikasinya, sayuran itu harus benar-benar sempurna ya, dari cara memotongnya, dari daun atasnya ataupun bagian-bagian kotaknya itu harus rapi, ataupun susunannya juga harus rapi ya. Kalau ngirim di JA itu harus benar-benar rapi dan harus terkondisi semua, jangan sampai basah, jangan sampai kotor ya kan, banyak ya kan. Nah, kalau kita sendiri, kita ngirimnya di JA, kita ngirimnya di Senta, Senta kayak swasta gitu ya, bukan dari pemerintah. Dia swasta. Nanti, dari Senta itu dikirim ke berbagai kota kayak Nagoya, kayak Shizuoka, macam-macam ya dari Senta yang di Chiba ini. Nah, kemudian dikirim ke berbagai kota ya kan. Nah, seperti inilah teman-teman cara panennya ini. Nah, buat teman-teman yang ingin bekerja di pertanian Jepang, nah seperti inilah ya. Ini, eee, bekerja pada saat di greenhouse ya. Nah, kalau di greenhouse ini kalau musim dingin oke ya, sangat sangat enak lah pokoknya kalau di greenhouse ini. Nah, kalau di luar musim-musim dingin ini agak-agak beku tangan ya. Nah, makanya teman-teman kalau milih job ini sebaiknya di greenhouse ya, sebaiknya kalau ada ya kan, kalau nggak ada ya mau diapakan ya kan. Nah, seperti kali ini tuh, ini santai ya, pekerjaannya santai, tergantung bos juga. Kalau bos di sini ini nggak begitu cerewet, nah ya, nggak begitu cerewet orangnya, percaya sama anak buah, terus nggak banyak omong ya kan. Ada plus minusnya pokoknya teman-teman ya. Dimanapun ada plus minusnya, dimanapun tempat kalian bekerja pasti ada plus minusnya, tidak mungkin ada yang sempurna ya. Yang terpenting kalian itu mau bekerja ya, bukan buat malas-malasan ya. Nah, seperti inilah teman-teman. Nah, yang kalian lihat ini adalah, eee, bagaimana caranya, bagaimana, eee,
masukkan ke kardusnya, nanti ada di video terakhir ya. Ini lumayan panjang ya saya buat ya. Karena ini buat dokumentasi juga ya kan, bahwasanya ini tanaman romen ya seperti ini gitu ya kan. Nah, mumpung video ini sebenarnya panjang ya kan, cuma ini agak saya potong ya. Nah, oke, nanti kalian lihat sendiri bagaimana cara memotong dan bagaimana cara memasukkan di kardus itu. Sangat gampang ya teman-teman ya, tergantung SOP masing-masing perusahaan ya. Kalau perusahaan saya seperti ini nanti. Oke, nah coba kalian lihat ini. Coba kalian lihat cara memasukkan kardus, cara memotongnya, dan cara melipat kardusnya. Cukup mudah ya, tergantung perusahaan masing-masing ini. Sekali lagi, tanda kutip, tergantung perusahaan masing-masing, oke? Nah, ini kalian lihat ini ya. Oke. Nah, ini dia guys, cara pemotongannya ya. Coba kalian lihat nih. Nah, ini seperti ini cara memotongnya. Ini romen ya, tanaman romen. Dan kemarin juga saya itu masak tanaman romen ya. Pokoknya baru ini romen pertama ya, romen pertama di 2026. Tanamannya ini udah ditanam tahun lalu ya, sekitar bulan Desember atau November ya. Nah, segitu. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu cara memotongnya. Simple ya. Ini beratnya kira-kira 300 gram ke atas, boleh dipanen ya. Nah, di bawahnya itu nah, itu ada teman saya itu orang Thailand itu, Iripin dia manggil saya, padahal Elepan nama saya kan, Evan nggak tahu dia kan. Bocor juga ini. Nah, ini dia, kita lanjut ya. Nah, ini prosesnya ya, tidak begitu sulit ya teman-teman. Ini isinya di dalam kardus itu ada 15. Nah, kayak gitu ya. Daun-daun kecilnya ada yang ada kuning-kuningnya itu diambil dan dipotong. Jangan ragu-ragu yang bimbang. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalian harus ini juga ya. Tuh. Harus perhatikan ini benar-benar. Ini penting buat kalian yang pertanian ya kan. Cara motongnya tuh. Harus cepat ya, nggak boleh lama. Ini saya masih lama ini karena terakhir ya kan buat jelasin lah ini cara kardus. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Nah begitu dia teman-teman. Oke, sip, mantap. Subscribe